Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sonaji selaku dosen mata kuliah pemrograman berbasis objek. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul The Last Chromatic Warrior. Game ini kami kembangkan dengan menerapkan konsep pemrograman berbasis objek, mulai dari perencanaan sistem, mekanisme permainan, hingga implementasi fitur-fitur utama dalam game. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan konsep alur serta teknologi yang digunakan dalam pengembangan game ini. Langsung saja, Alivia akan menjelaskan ceritanya. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya. Sekarang saya akan menceritakan storyline dari game The Last Chromatic Warrior. Jadi latar cerita dari game The Last Chromatic Warrior dimulai dari dunia yang bernama Chromatic Kingdoms, yaitu 5 kerajaan besar dengan warna dan kekuatan yang berbeda-beda, merah, biru, hijau, ungu, dan hitam. Selama bertahun-tahun, kelima kerajaan ini hidup damai dan saling berdampingan. Namun suatu hari, pasukan iblis menyerang secara tiba-tiba, dipimpin oleh Raja Iblis dan 9 jenderalnya. Serangan tersebut membuat seluruh kerajaan jatuh dan dunia berubah menjadi kacau. Di tengah kehancuran itu, muncullah 5 pahlawan dari masing-masing kerajaan. Mereka berusaha melawan balik, tetapi kekuatan mereka masih belum cukup untuk menghadapi Raja Iblis. Karena itu, mereka berdoa kepada para dewa dan akhirnya mendapatkan kekuatan baru untuk menyelamatkan dunia. Di game ini, pemain bisa memilih salah satu dari 5 pahlawan tersebut untuk memulai petualangan, mengalahkan musuh, merebut kembali kerajaan yang telah jatuh, dan mengalahkan Raja Iblis serta para jenderalnya. Sekian keseluruhan garis besar dari cerita game Chromatic Warriors. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di menu ini ada 3 fitur utama. Yang pertama ada mulai petualangan, yang kedua pengaturan, yang terakhir itu keluar. Keluar ini itu gunanya untuk menutup game. Menu ini dibuat simpel saja biar pemain langsung fokus ke gameplaynya. Kalau pengaturan ini untuk mengatur volume Lanjut mulai pengaturan. Mulai pengaturan ini untuk masuk ke game dan memilih karakter secara langsung. Nah, yang pertama ini ada Pick atau Warrior. Ini sebenarnya dari kerajaan merah, rollnya seimbang. HP-nya 250, pertahanannya tinggi, damage-nya sedang, dan cocok untuk pemain pemula yang mau main aman depan. Oke, lanjut tanker. Baik, saya akan menjelaskan tentang role tanker ini. Tanker dari kerajaan biru punya HP 300 yang tertulis 200 di situ. Dan dia tuh lebih ke arah defense dan juga HP yang tinggi, jadi cocok untuk di garda depan. Oke, lanjut ke Archer. Kemudian untuk Archer sendiri, ini tuh dari kerajaan hijau. Dia main jarak jauh dengan HP 200. Damage ini bisa pakai sihir juga, tapi bedanya tipis. Jadi jangan sampai kena hit. Silakan, Nabi. Selanjutnya ada karakter Mage dari kerajaan ungu. Mage memiliki HP sebesar 200, jadi rentannya tidak terlalu tinggi. Namun, Mage memiliki kemampuan sihir dengan damage yang sangat besar dan lebih tinggi dibandingkan karakter lainnya. Karakter ini cocok untuk pemain yang suka menggunakan sihir dan mengeluarkan serangan sihir sampai membunuh saat melawan musuh. Mage mampu memberikan burst damage yang tinggi meskipun masih kalah dalam raw damage dibandingkan assassin. Karena pertahanannya tidak terlalu kuat, main harus tetap berhati-hati saat menggunakan karakter ini. Jadi harus termasuk abilitas kanan, yaitu karakter dengan damage tinggi tapi daya tahan yang relatif rendah. Selanjutnya ada assassin. Bukan assassin. Terakhir ada assassin dari kerajaan hitam yang memiliki HP rendah, yaitu 150 main tipis tapi memiliki damage paling besar, cocok untuk pemain yang suka gaya bermain cepat dan resiko tinggi.
Baik, langsung saja kita mulai petualangan di sini. Setelah pilih karakter, kalian akan masuk ke map eksplorasi. Tapi sebelum itu ada prolog tentang latar belakang cerita dari game tersebut, The Last Chromatic Warrior. Tolong dibaca, malas baca saya. Chapter 1, Fajar Kegelapan. Oke. Nah, kalian bisa jalan memakai WASD. Nah, kiri, kanan, atas, bawah. Lalu serang memakai spasi juga bisa. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah combat dari game The Last Chromatic Warrior. Tiap karakter mempunyai skill-skill yang berbeda. Contohnya di sini, nah, tanker mempunyai skill beragam dan juga semua karakter juga mempunyai skillnya masing-masing. Kategori di game ini yaitu ada 3. Yang pertama, warna merah itu untuk menyerang ataupun menghasilkan damage. Warna biru itu seperti memberikan shield. Warna hijau itu seperti memberikan heal atau tambahan darah. Dan yang terakhir warna ungu itu untuk ultimate atau ulti tiap karakter yang pasti memberikan output damage yang besar. Oke, lanjut. Akan diteruskan ke Rizky, silakan. Level 1, pemain akan melawan goblin dan bos goblin di hutan. Di sini kami menambahkan sistem combat dasar. Setiap kali kalian menang akan mendapatkan XP dan bisa menaikkan level. Yang mana akan menambahkan darah sebanyak 20 poin dan mana 10 poin. Dan juga bisa meningkatkan daya serang dari karakter tersebut. Lanjut. Oke, di sini chapter 2 ya. Di hutan terkutuk. Seremnya. Nah, ini setiap chapter bertambah, musuhnya akan menjadi lebih kuat. Di level ini jadi setiap yang dijelaskan oleh Rizky tadi, setiap naik level, setiap pahlawan itu akan menambah 20 XP alias skill point dan juga mana MP-nya mereka masing-masing. Karena itu semacam kayak ya sistem grinding ataupun farming di game-game umumnya. Di sini kita langsung cari saja bos level 5. Nah, itu langsung lawan bos. Di sini bisa dibedakan ya, kalau bos itu mempunyai nama warna ungu, kalau kroco-kroco atau enemy yang biasa itu warna oranye. Langsung lawan bos saja, kita speedrun mainnya ya, mempercepat waktu. Nah, ada big ball. Ya, kita bisa memakai ultimate dan damage-nya itu benar-benar sakit banget tuh dari setiap karakter. Kalau bisa dibilang susah kalah ya susah. Nah, lanjut ke chapter 3. Tolong. Oke, pada chapter 3 ini sebenarnya mirip aja sama chapter 2. Tapi di sini kami nambah HP lagi menjadi 20 poin. Terus lanjut aja kita cari bosnya. What a gameplay, bro.
Oke, dan menang. Oke, lanjut chapter 4. Tak kira tak ketok. Jadi, itu. Kalau game over kok. Ah. Ayo, game mulai dia. Kalau ini udah kalah, tapi pemain itu kan sampai 0. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, ketika kalah, ada 2 pilihan ya. Nah, jika HP pemain mencapai 0 atau kalah setelah misi itu, maka game akan menampilkan layar game over. Nah, di layar tersebut terdapat 2 pilihan ya, yaitu retry untuk mengulang pertarungan boss dari awal. Jadi, ketika kita memilih retry, teman-teman, kita akan mengulang boss dari awal. Sebaliknya, jika kita quit, maka kita akan pergi kembali ke menu utama. Nah, jadi apa fungsinya tab retry dan quit ini? Jadi pemain itu tidak perlu mengulang level dari awal dan bisa langsung mencoba kembali ke boss tersebut. Sistem ini dibuat itu agar pemain merasa lebih nyaman dan pemain juga bisa mencoba strategi lain ya tanpa harus mengulang-ulang progres dari awal level. Baik, itu dia demo singkat dari game The Last Chromatic Warrior. Game ini masih terus kami kembangkan, terutama di bagian level dan boss fight. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.